Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan selamat kepada Kiai Haji Said Agil Sirot yang telah menerbitkan magnum opusnya Allah dan Semesta, Perspektif Tasawuf Falsafi. Ucapkan selamat kepada Kiai Said. Insya Allah buku ini akan menjadi bahan rujukan utama bagi para pengkaji tasawuf di Indonesia, apalagi tasawuf falsafi. Kalau boleh saya mengibaratkan, buku Kiai Said ini seperti wudhu untuk kita bisa melaksanakan sholat. Dan sholat tidak sah tanpa wudhu, bukan? Begitu juga dengan pengkaji tasawuf. Rasanya tidak bisa memasuki pengkajian itu jika tidak mengenal buku ini. Buku ini aslinya merupakan disertasi beliau di Universitas Ummul Qura, Mekah, yang kemudian dipertahankan dan mendapatkan predikat summa cum laude. Dalam buku ini kita bisa melihat ketelatenan, kedalaman, keteguhan berpikir Kiai Said dengan mengarungi kajian tasawuf falsafi yang justru biasanya dijauhi banyak orang karena kerumitannya. Kiai Said dalam karyanya malah keluar dengan hasil yang membawa pencerahan bagi begitu banyak orang. Kiai Said berhasil menjawab tantangan untuk merumuskan tasawuf falsafi sekaligus menjabarkan dua tema sentral di dalamnya, yaitu Allah dan alam semesta. Yang menarik dari pembahasan tasawuf di sini adalah ikatannya yang kuat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Banyak yang menilai bahwa dengan tasawuf maka seseorang bisa dekat kepada Allah, lalu tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah-ibadah ritual karena sudah dekat dengan Allah. Ini cara pandang keliru, sehingga dalam buku ini Kiai Said mengingatkan pada siapapun yang hendak mengkaji tasawuf maka wajib membawa bekali dengan pengetahuan tentang Al-Quran, tentang Sunnah, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa corak tasawuf yang sesuai dengan takaran tawasud, moderat, tawasun, seimbang, iktidal, tegak lurus, dan tasamuh, toleran. Ini yang kemudian menjadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pada titik ini kemudian kita bisa memahami mengapa Kiai Said sangat cocok menjadi nahkoda PBNU. Dan buku ini ditulis di kurun waktu 90-an. Dan beliau kemudian menjadi ketua umum PBNU baru tahun 2000-an. Artinya bahwa doktrin Aswaja ini memang telah mendarah daging dalam pikiran, dalam praktek Kiai Said sejak lama. Dan sudah menjadi keseharian beliau tercermin dari bukunya, dari tulisan-tulisannya. Selain itu buku ini juga punya konteks yang relevan dengan situasi saat ini, saat begitu banyak orang tertarik kembali untuk mendalami ajaran Islam. Tasawuf sebagai intisari ajaran Islam yang menekankan aspek spiritual, yang membabarkan jalan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan akhlak yang mulia. Jika dalam perjalanan sejarahnya tasawuf falsafi telah memberikan sumbangsih bagi proses islamisasi secara kultural dan damai, maka insya Allah melalui kehadiran buku ini, peradaban emas tersebut bisa kita rasakan kembali di masa yang akan datang. Selamat membaca, selamat mengarungi dunia tasawuf yang indah. Insya Allah buku ini akan dicatat sebagai amal jariah bagi pribadi Kiai Said dan menjadi amal jariah umat Islam Indonesia serta bangsa Indonesia secara umum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.